Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021. Perkenalkan, saya Zulkifli SP, guru SMK Negeri 1 Kempas, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dan juga mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 LPTK Universitas Muhammadiyah Jember. Pada hari ini, Senin, tanggal 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran secara daring untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 dengan materi pembiakan tanaman secara generatif. Berikut video pembelajarannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi Pak. Baik, Pak. Ya, alhamdulillah semuanya dalam kondisi baik dan sehat ya. Pada hari ini kita bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran melalui Zoom meeting. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, Bapak minta kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa bagi teman-temannya. Silakan Ananda Rizky untuk memimpin doanya. Mulai pelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ananda Rizky yang sudah memimpin doa teman-temannya. Semoga dengan kita berdoa tadi, insya Allah materi yang Bapak sampaikan itu bermanfaat untuk Ananda semua. Selanjutnya, Bapak akan mengecek kehadiran kalian melalui aplikasi Zoom ini dan juga tadi Bapak sudah mengirimkan Google Form melalui link di Zoom. Kemudian, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran juga, mari kita mendengarkan lagu kebangsaan kita untuk menumbuhkan dan juga meningkatkan semangat kita dan juga sikap nasionalisme kita terhadap negara kita. Untuk itu, Bapak akan memutarkan video lagu Indonesia Raya. Sebelum kita memulai
materi pada hari ini, Bapak mereview singkat materi pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya. Apakah Anda masih ingat? Materi sebelumnya kita membahas tentang apa? Penyiapan bahan tanam. Ya, tentang penyiapan bahan tanam. Karena kita sudah membahas pada minggu lalu bahwa bahan tanam yang kita siapkan itu ada dua jenis. Yang pertama yaitu bahan tanam yang berasal dari generatif, kemudian bahan tanam yang berasal dari vegetatif. Kemudian kita juga membahas tentang persyaratan media tanam, ya. Nah, apakah Anda semua masih ingat apa saja syarat-syarat media tanam yang baik? Siapa yang bisa lalu? Silahkan. Bebas hama dan penyakit. Pak, Ya, silahkan Nisa. gembur, volume, dan bentuk relatif stabil. Ya, tanaman. Nah, terima kasih Ananda sudah mengingat materi-materi kita pada pertemuan yang sebelumnya. Kemudian Bapak menjelaskan singkat tentang tujuan pembelajaran kita, model pembelajaran, dan juga metode pembelajaran kita. Di mana tujuan pembelajaran setelah kalian mengikuti kegiatan pembelajaran ini dan terakhir dapat melaksanakan pembiakan tanaman secara generatif, juga praktik. Untuk itu, Bapak akan membagi kalian ke dalam kelompok ya. Kemudian untuk kelompok 2, Rizky Wahyudi, Nurvita, Baharudin, dan juga Tania. Nah, baik, selanjutnya untuk menjelaskan singkat tentang materi, Bapak akan share screen PPT, ya, PowerPoint, dan juga nanti video pembelajaran. Sudah terlihat Anda semua? Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Kalau sudah, silahkan disimak, di mana materi kita pada hari ini yaitu perbanyakan tanaman secara generatif, yaitu melakukan penyemaian benih. Ini tadi sudah Bapak ingatkan tentang melakukan penerapan 5M. Nah, ada beberapa materi yang kita bahas pada hari ini. Yang pertama yaitu tentang persyaratan benih yang baik. Kemudian yang kedua, melakukan pemilihan benih. Yang ketiga, tentang teknik penyemaian benih, ya. Nah, coba Ananda semua perhatikan. Berdasarkan gambar yang Bapak share ini proses apa yang digambarkan? Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang persyaratan benih yang baik. Nah, ada beberapa syarat benih yang baik itu yang seperti apa? Yang pertama yaitu benih bersih dari kotoran. Artinya apa? Bahwa benih tersebut itu tidak ada kotoran-kotoran lain. Apakah itu benih dari biji gulma, apakah benih dari kotoran-kotoran yang menempel ataupun yang tercampur pada benih. Kemudian yang terakhir, ukuran benih normal dan juga seragam. Nah, teknik penyemaian benih yang kedua yaitu penyemaian benih menggunakan wadah. Wadah di sini itu bisa polybag, ya, kemudian bisa nampan, kotak kayu, ataupun wadah-wadah bekas yang lain yang bisa kita manfaatkan. Nah, untuk penyemaian benih di wadah ini, beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama yaitu campuran tanah, kemudian pupuk kandang dan pasir atau sekam dengan perbandingan 1:1:1. Ya, jadi medianya itu
kita campurkan dengan perbandingan yang sama. Dan terakhir, jika wadah yang digunakan adalah kotak kayu, maka biji cukup ditebar di atas permukaan media, kemudian ditutup dengan lapisan tanah setebal 1 cm, kemudian dilakukan penyiraman. Nah, itu materi singkat dari Bapak menjelaskan tentang perbanyakan ataupun pembiakan tanaman secara generatif dengan melakukan penyemaian benih. Selanjutnya, Bapak akan men-share video, ya, video pembelajaran sudah Bapak buat videonya. Terdengar suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda sekalian? Bertemu kembali bersama Bapak dalam video pembelajaran, di mana pada video pembelajaran kali ini Bapak akan menjelaskan tentang pembiakan tanaman secara generatif dengan materi penyemaian benih. Nah, bisa dilihat di depan Bapak, Anda semua, bahwa di sini sudah ada alat dan bahan yang Bapak siapkan, di mana bahan-bahan yang dipersiapkan adalah yang pertama tanah, kemudian yang kedua pupuk kandang, yang ketiga kompos, dan yang keempat adalah sekam padi. Kemudian selain itu juga benih cabai, kemudian fungisida yang sudah dibuat larutan ke dalam wadah. Nah, ini sudah ada benih yang sudah Bapak rendam kurang lebih selama 20 menit di dalam larutan fungisida. Selanjutnya kita melakukan penyemaian benih pada wadah sapu lidi. Nah, setelah kita selesai membuat lubang tanam, baru kemudian kita masukkan satu benih ke dalam satu lubang tanam dengan menggunakan pinset, ya, supaya mudah mengambil benih, karena ukuran benih cabai itu termasuk berukuran kecil, ya. Nah, setelah kita melakukan penyemaian benih pada media, selanjutnya kita lakukan penyiraman. Karena media wadahnya kecil, maka kita gunakan saja hand sprayer, ya. Tujuan dari penyiraman ini adalah untuk menjaga kelembapan daripada tanah, media tanam. Nah, dengan media tanam yang lembab, maka akan merangsang embrio untuk melakukan pertumbuhan, di mana enzim-enzim yang ada pada embrio, pada biji, itu akan merangsang tumbuhnya flumula dan juga radikula, sehingga akan tumbuh menjadi intensif. Nah, demikian Anda semua video pembelajaran dari Bapak. Nantinya Anda juga akan membuat proyek dengan melakukan penyemaian benih. Nanti akan Bapak bagi dalam 2 kelompok. Yang kelompok pertama yaitu penyemaian benih menggunakan wadah. Yang kedua, penyemaian benih pada bedengan. Nah, terima kasih atas perhatian Anda. Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Anda semua? Sudah disimak tadi videonya, ya? Sudah, Kak. Ya, bedengan. Nah, sebelum Ananda mulai kegiatan praktikumnya, untuk mau bertanya dulu untuk mengulas kembali materi yang Pak jelaskan tadi, yaitu tentang persyaratan benih yang baik. Nah, siapa kira-kira yang bisa menjawab apa saja persyaratan benih yang baik yang bisa kita pilih? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Kan Rizky? Benih bersih dan baik rumah, kotoran, sisa tanaman lain, tanah, pasir, dan kerikil. Pertumbuhannya. Terus,
Selanjutnya, ada lagi kira-kira? Silakan Nisa. Warna benih cerah. Ya, warna benihnya cerah ya. Nah, warna benih yang cerah itu menandakan bahwa benih tersebut itu baru diproduksi, bukan benih yang disimpan Lama-lama. yang baik ya. Terima kasih, Ananda sudah menjawab. Nah, sekarang Bapak beri kesempatan untuk Ananda yang lain yang mungkin belum memahami sepenuhnya tentang apa yang Bapak jelaskan tadi. Jadi silakan kalau ada yang mau bertanya, Bapak beri kesempatan. Saya, Pak. Silakan Novita. Apakah setiap tanaman itu harus dilakukan penyemaian benih dulu, kemudian dilanjutkan dengan penyemaian ditambah, Pak? Bagus pertanyaannya. Nah, sebelum Bapak menjawab, Bapak beri kesempatan dulu untuk teman-temannya yang sudah memahami tadi. Silakan kalau ada yang mau menjawab. Ya, Nisa mau menjawab. Tidak semua, Pak. Karena ada tanaman yang bisa langsung disemai dan dilakukan perawatan sampai panen dan tidak dipilih lagi. Misalnya tanaman bayam. Iya, jadi tidak semua benih ataupun jenis tanaman itu harus dilakukan penyemaian terlebih dahulu ya Novita ya, bahwa ada tanaman yang bisa langsung disemai kemudian langsung dilakukan perawatan sampai benih tanaman tersebut itu bisa kita panen ya. Artinya bahwa tanaman tersebut itu tidak memerlukan penyemaian. Nah, jadi itu ya jawabannya Nurpita. Terima kasih Ananda Nisa yang sudah menjawab dengan sangat benar dan juga sangat bagus. Nah, kemudian Bapak memberikan proyek untuk masing-masing kelompok tadi yang sudah Bapak bagi, di mana untuk kelompok 1 melaksanakan kegiatan penyemaian benih di wadah ya. Nanti silahkan kalian pilih mau wadahnya polybag, wadah-wadah bekas yang lain ya, boleh saja silahkan. Kemudian yang kedua untuk kelompok 2 penyemaian pada benih. Untuk benihnya apa? Bapak serahkan ke kalian ya. Silahkan kalian nanti berdiskusi, turun ke lapangan, kemudian kalian melakukan kegiatan praktikum dan divideokan. Setelah itu videonya akan Bapak tampilkan dan kita melaksanakan kegiatan diskusi ya. Bisa dipahami Ananda semua? Bisa, Pak. Oke. Jadi setelah ini Bapak berikan jeda waktu kurang lebih 30 menit selesai. Insya Allah, Pak. Oke. Jadi Zoom kita tutup sementara waktu ya. Kita akhiri kegiatan pembelajarannya. Tapi belum ditutup ya. Jadi kalian silahkan bersama teman-temannya dalam kelompok melakukan praktik dan juga tag video. Setelah itu nanti ditampilkan pada pertemuan setelah 30 menit. Bisa, Pak. Oke. Jadi sekarang ini Bapak tutup dulu ya Zoom-nya ya. Tetapi belum menutup kegiatan pembelajaran. Bapak tunggu videonya. Setelah silahkan nanti videonya kalian kirim ke grup WA kita. Silahkan Ananda Rizky kembali menutup pembelajaran kita sementara ini dengan doa ya. Silahkan Ananda Rizky. Sebelum hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ananda Rizky memimpin doa. Bapak tutup dulu sementara Zoom-nya. Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak end meeting ya. Ya, Pak. Assalamualaikum Ananda semua. Waalaikumsalam, Pak. Kita mulai lagi ya. Setelah tadi kita jeda kurang lebih 30 menit. Bapak tadi berikan kesempatan dan waktu untuk kalian melaksanakan proyek kalian semua. Untuk memulai kegiatan pembelajaran lagi, Ananda Rizky selaku ketua kelas Bapak minta lagi ya untuk memimpin doa pada teman-temannya. Silahkan Ananda. Sebelum memulai kajian hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa saya. Terima kasih Ananda Rizky. Bagaimana tadi semua setelah melaksanakan diskusi singkat untuk proyeknya, kemudian pembuatan videonya. Apakah ada kendala? Alhamdulillah tidak, Pak. Saya alhamdulillah. Nah, video juga sudah Bapak terima. Selanjutnya kita melaksanakan kegiatan diskusi di mana yang pertama Bapak akan menampilkan video kalian masing-masing kelompok. Kemudian setelah penayangan video kita melaksanakan diskusi. Bapak beri kesempatan setiap kelompok memberikan 2 pertanyaan. Nah, kemudian sebelum kalian menjawab pertanyaan dari kelompok lain, Bapak beri kesempatan kalian berdiskusi melalui breakout Zoom, ya, breakout room. Nanti akan Bapak breakout kalian ke masing-masing kelompok. Nah, kita mulai dengan penayangan video dari kelompok 1. Silahkan kelompok 2 dan juga kelompok 1 untuk menyimak video dari teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 terdiri atas saya Syarifah, Saya Setio. saya Hana, saya Keridisa. Kami akan melakukan penyemaian benih cabai di dalam polybag. Langkah-langkah penyemaian cabai adalah kami menyiapkan media tanam, polybag, gembor, dan benih. seperti pembelajaran minggu lalu, kami menyiapkan media tanam dengan komposisi sekam, pupuk kandang, dan tanah. Media tanam kami masukkan ke dalam baby polybag dengan volume 2/3 dari polybag. Kemudian kami menyiram agar tidak lembab. Kami melakukan perendaman benih cabai dalam air hangat dan juga merendam di larutan fungisida agar terhindar dari jamur. Selanjutnya, kami memasukkan benih satu persatu ke dalam media tanam, lalu ditutup kembali dengan tanah. Terakhir, kami menyiram kembali polybag dan menanam ke tempat yang teduh. Yang di bawah. Sekian video pembelajaran dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu video pembelajaran dari kelompok 1 ya. Penyemaian benih pada wadah, di mana wadah yang dipilih adalah polybag. Kemudian kita lanjut pada penayangan video di kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 berdiri atas saya Nur Farahmah, saya Tania Daniati, Saya Rizky Wahyudi. Saya Bahrudin. Kami akan melaksanakan penyemaian benih bayam pada bedengan. Langkah-langkah penyemaian benih bayam adalah Saya menyiapkan alat dan bahan seperti media tanam, benih, air beserta gembur. Seperti pembelajaran minggu lalu, kami menyiapkan media tanam, komposisi tanah, pupuk kandang, dan pasir. Bedengan yang sudah ada bekas tanaman yang lain
kami perbaiki lagi dengan menggunakan pupuk kandang dan menambahkan pasir. Selanjutnya, kami membersihkan media tanam dari gulma dan kotoran lain dan lalu meratakan permukaan tanah. Kami menyiapkan bibit bayam sesuai dengan ukuran bedengan. Sebelum disemai, benih bayam kami campurkan dengan pasir agar saat penyemaian benih dapat merata di semua sisi bedengan. Setelah benih disemai, kami taburi kurasi agar benih tidak dimakan semut atau hama lain. Terakhir kami melakukan penyiraman pada bedengan. Demikian video diskusi yang kami buat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi juga sudah ditampilkan ya video proyek dari kelompok 2 penyemaian benih bayam pada bedengan ya. Nah, selanjutnya kita melaksanakan kegiatan diskusi. Bapak berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk mengajukan pertanyaan ke kelompok 2 sebanyak 2 pertanyaan. Bagaimana kelompok 1 sudah siap dengan pertanyaannya? Betul, Pak. Silakan, siapa di kelompok 1 yang mewakili temannya untuk bertanya? Saya, Pak. Silakan Tania. Selain polybag, kira-kira wadah apa lagi yang bisa kita gunakan untuk penyemaian benih cabai? Nah, itu pertanyaan dari kelompok 2 ke kelompok 1. Yang pertama, selain polybag, kira-kira wadah apa lagi yang bisa digunakan untuk penyemaian benih cabai? Satu pertanyaan. Pertanyaan yang kedua, siapa lagi? Saya, Pak. Silakan, Purvita. Kelompok 1 menanam benih, tiap polybagnya hanya 1 benih saja. Bagaimana jika penyemaiannya lebih dari 1 benih dalam 1 polybag? Oke, itu pertanyaan dari kelompok 2 ya. Bagaimana jika penyemaian benih itu dalam 1 polybag lebih daripada 1? Sudah. Selanjutnya Bapak beri kesempatan untuk kelompok 2, untuk kelompok 1 bertanya ke kelompok 2. Nah, siapa yang mewakili teman-temannya untuk bertanya ke kelompok 2? Saya, Pak. Silakan Syarifah. Yang disemai oleh kelompok 2 adalah benih bayam yang berukuran kecil. Jika yang disemai adalah benih berukuran besar seperti biji mangga atau biji kakao, apa yang harus kita perhatikan saat melakukan penyemaian? Oke. Satu lagi pertanyaannya silahkan. Saya, Pak. Ya, silahkan Nisa. Saat melakukan penyemaian benih bayam di bedengan, kelompok 2 mencampurkan benih dengan pasir. Apa alasannya dan berapa perbandingannya? Baik, bagus sekali pertanyaannya. Penyemaian benih bayam itu dicampur dengan pasir, apa alasannya dan juga berapa perbandingannya. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan dari masing-masing kelompok. Sebelum kalian menjawab, maka Bapak akan masukkan kalian ke dalam breakout rooms. Silahkan kalian berdiskusi nantinya di sana. Ya, sebentar Bapak breakout-kan dulu. Silahkan masing-masing kalian untuk join ke room-nya. Bapak beri waktu kurang lebih 10 menit untuk berdiskusi ya. Nah, sudah masuk ke room utama semua ya. Kita Sudah, lanjut Pak. lagi kegiatan pembelajaran kita ya.
kita lanjutkan dengan menjawab pertanyaan setelah kalian berdiskusi tadi di breakout room. Bapak beri kesempatan untuk kelompok 1 dulu, ya, menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Nah, kelompok 1, siapa yang mau menjawab dari pertanyaan kelompok 2? Yang pertama pertanyaannya, bagaimana jika penyemaian pada polybag itu lebih dari 1 biji atau 1 benih? Siapa yang bisa yang mewakili menjawab? Saya, Pak. Ya, silakan Syarifah. Menurut kelompok kami, bisa saja lebih dari 1 benih. Hanya saja jika benih sudah tumbuh, maka harus dipilih yang pertumbuhannya paling bagus. Tanaman yang 1 harus dibuang atau dipindahkan ke polybag yang lain agar tidak terjadi persaingan pertumbuhan tanaman. Ya, bagus sekali diskusinya dengan kelompoknya, jawabannya. Ya, jadi boleh ya, boleh saja 2. Tetapi pada saat setelah tumbuh, maka yang 1 lagi itu dipisahkan pada wadah yang lain. Dan yang kedua, pertanyaan kedua, selain polybag, kira-kira apa lagi wadah yang bisa digunakan untuk penyemaian benih cabai? Nah, kelompok 1 yang mau menjawab, siapa yang mau? Saya, Pak. Silakan Satrio. Selain polybag, kita juga bisa menggunakan kantong plastik atau wadah bekas. Contohnya seperti wadah air mineral, kaleng kecil, atau bekas papan telur. Yang penting ada bawah, air tidak mengenai tanah di dalam wadah. Ya, jadi itu jawaban dari kelompok 1 hasil diskusinya. Boleh apa saja wadah yang bisa digunakan, yang penting bahwa wadah tersebut itu tidak. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Kita lanjutkan hasil diskusi kelompok 2. Bapak ulangi lagi pertanyaan dari kelompok 1. Yang pertama, saat melakukan penyemaian benih bayam, kelompok 2 itu mencampurkan dengan pasir. Nah, apa alasannya dan berapa perbandingannya? Silakan kelompok 2, siapa yang mewakili untuk menjawab? Saya, Pak. Silakan Nurfita. Kami mencampurkan dengan pasir agar penyebaran benih bayam merata di bedengan. Karena ukuran benih yang kecil, takutnya menumpik di satu bagian saja sehingga bisa mempengaruhi pertumbuhan tanaman bayam. Untuk perbandingannya, 2:1:2, 1/2 pasir dan 1 untuk bayam. Ya, terima kasih Nurfita yang mewakili temannya untuk menjawab. Jadi tujuannya adalah supaya penyebaran dari benih bayam itu merata ya, karena benih bayam katanya ukurannya kecil. Bagus sekali jawabannya, Nurfita. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang apa yang harus kita perhatikan saat melakukan penyemaian? Itu tadi ya pertanyaannya. Silakan kelompok 2 yang mewakili menjawab. Ya, silakan Baharudin. Kelompok biji mangga dan biji kakao termasuk kecambahan epidemial, di mana kotiledon akan terangkat ke atas saat tumbuh, sehingga saat kita menyemai maka bagian retikula posisinya harus di bawah. Selain itu, kita harus membuat lubang tanamannya dan media harus lembab. Ya, terima kasih Baharudin mewakili kelompok 2. Jadi menurut kelompok 2 bahwa yang harus diperhatikan adalah posisi dari benih ya. Posisi dari benih, kemudian juga medianya harus dalam kondisi yang lembab. Nah, itu hasil diskusi dari masing-masing kelompok.
bagus sekali hasil diskusinya tadi. Bapak sangat apresiasi ya, kalian sudah bisa menjawab masing-masing pertanyaan dari teman-temannya dengan sangat bagus. Jadi Bapak rasa kegiatan pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini. Untuk itu, Bapak akan mengingatkan pembelajaran selanjutnya, di mana kegiatan pembelajaran kita minggu berikutnya yaitu tentang penyapihan bibit. Nah, sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran, mari kita simpulkan bersama. Kira-kira apa hal yang bisa kita ingat dan kita ambil menjadi sebuah kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Untuk itu, Bapak minta kepada beberapa siswa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Silakan siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Silakan Baharudin. penyemaian benih bisa dilakukan dalam wadah atau di bedengan, tergantung dari jumlah dan ukuran benih. Itu kesimpulan yang pertama, ya, bahwa penyemaian itu bisa dilakukan baik itu di bedengan ataupun di wadah, tergantung pada ukuran dan juga jenis benih yang akan disemai. Kemudian yang kedua, siapa yang bisa menyimpulkan? Silakan Nisa. Saat menyemai benih, media semainya harus lembab agar dapat merangsang pertumbuhan benih. Nah, yang kedua tentang medianya, bahwa media tanam itu harus dalam kondisi yang lembab. Ya, bagus sekali. Nah, lagi Saya, Pak. kita menyimpulkan, ya silahkan. Nurvita. Benih yang baik harus bermutu secara fisik, fisiologis, dan genetis. Ya, sangat bagus sekali. Jadi, yang perlu kita perhatikan adalah bahwa benih tersebut itu harus benih bermutu, ya, baik itu secara fisiologis, genetis, dan juga fisiknya. Dan Anda semua, sebelum Bapak menutup kegiatan pembelajaran, Bapak sudah menilai hasil diskusi, kemudian juga menilai video pembelajaran kalian, sehingga Bapak memberikan nilai untuk pertemuan pada hari ini, di mana kelompok 1 Bapak berikan nilai untuk semuanya, yaitu sejumlah 95, ya. Dan untuk kelompok 2, dari video yang ditampilkan dan juga jawaban yang disampaikan dari diskusinya, juga Bapak berikan nilai sejumlah 95. Ya, selamat Ananda semua sudah mendapatkan nilai yang sangat bagus dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari kita mengucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini itu menjadikan ilmu yang berkah untuk kita semua. Sebelum ditutup, silahkan Rizky selaku ketua kelas kembali memimpin doa untuk teman-teman. Sebelum menutup pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa selesai. Terima kasih doanya Ananda Rizky. Ananda semua, kembali Bapak mengingatkan untuk selalu menjaga kesehatan dengan menerapkan 5M tadi, ya. Semoga kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Untuk itu Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.